Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Nismawati, SPD MMPD, calon guru penggerak Angkatan 6 dari SMP Negeri 3 Palopo. Fasilitator saya Ibu Astuti Asis, SPD MED PhD, dan pengajar praktik saya Ibu Suwarnita Sagogani, SPD MM. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.1.A.6 Pemikiran Pendidikan dan Pengajar oleh Ki Hajar Dewantara sebagai landasan kebijakan pendidikan nasional yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Saya rangkum dengan mengambil hasil-hasil positif yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Asas-asas dalam pendidikan atau Pancadharma ada 5. A. Asas kemerdekaan. Kemerdekaan dalam pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bermakna 1. Tidak hidup terperintah, artinya seseorang bisa menentukan arah tujuannya sendiri atau dapat memerintah diri sendiri. 2. Berdiri tegak karena kekuatan sendiri, merupakan kemandirian seseorang dalam mencapai tujuan dengan usaha sendiri. 3. Cakap mengatur hidupnya dengan tertib, bahwa seseorang bisa terampil mengatur hidup sendiri secara tertib berdasarkan nilai dan norma masyarakat. B. Asas kodrat alam. Ki Hajar Dewantara mengingatkan para pendidik agar menuntun siswanya untuk mencapai kekuatan-kekuatan kodratnya yang sesuai dengan alam dan zaman. Maka pendidik harus menggunakan asas trikon, yaitu 1. Kontinu. Pendidik harus menuntun siswanya dengan melakukan perencanaan dan pengembangan yang berkesinambungan, menyatu dengan alam masyarakat Indonesia untuk secara berkesinambungan mewariskan peradaban. 2. Konvergen. Pendidik harus menuntun siswanya dengan pemikiran yang terbuka terhadap segala sumber belajar, mengambil praktik-praktik baik dari kebudayaan lain dan menjadikan kebudayaan Indonesia bagian dari alam universal. 3. Konsentris. Pendidik harus menuntun murid berdasarkan pada kepribadian karakter dan budaya bangsa Indonesia sebagai pusat asasnya yang diyakini akan mampu menghadapi derasnya arus perubahan kodrat zaman seperti abad ke-21. C. Asas kebudayaan. Pengembangan pendidikan harus selaras dengan nilai budaya untuk memperkuat dinamika pendidikan sebagai penguat bangsa. Ki Hajar Dewantara memandang misi pendidikan nilai budaya masyarakat Timur lebih cocok digunakan. Jika sistem pendidikan sesuai dengan nilai budaya lokal, guru dapat berperan kembali sebagai insan yang membimbing serta memimpin anak didik dengan lembut untuk mengembangkan bakat, potensi, dan karakter peserta didik. D. Asas kebangsaan. Asas kebangsaan merupakan ajaran Ki Hajar Dewantara yang amat fundamental sebagai bagian dari wawasan kemanusiaan. Asas ini hendak menegaskan bahwa seseorang harus merasa satu dengan bangsanya dan di dalam rasa kesatuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan rasa kemanusiaan. Kebangsaan itu menyatukan dan bukan menceraikan, sebab berbeda suku dan agama adalah kebinekaan. Bhinneka Tunggal Ika mengatasi segala perbedaan dan diskriminasi yang dapat tumbuh dan terjadi berdasarkan daerah, suku, keturunan, ataupun keagamaan. E. Asas kemanusiaan. Dalam konteks pemikiran Ki Hajar Dewantara, asas ini menegaskan pentingnya persahabatan dengan bangsa-bangsa lain dan manusia di Indonesia tidak boleh bermusuhan dengan bangsa-bangsa lain. Dalam pengertian bahwa segala sesuatu yang dikembangkan oleh manusia di segala bidang selalu disesuaikan dengan kodrat kemanusiaannya. 2. Prinsip kepemimpinan. Seorang guru harus mampu memposisikan diri menjadi pamong atau teladan yang baik bagi para siswanya. Ingarso sum tolado. Di depan siswa, seorang guru harus dapat memberikan contoh atau teladan yang baik kepada siswa-siswanya.
Ing Madya Mangunkarso, di tengah atau bersama-sama dengan siswa, seorang guru diharapkan dapat aktif bekerja sama dengan siswa dalam usaha mencapai tujuan pendidikan. Tutwuri Handayani, di belakang, seorang guru harus mampu mengarahkan dan memotivasi peserta didik agar dapat mencapai hasil belajar yang optimal. 3. Sistem pendidikan yang dilakukan yaitu menggunakan sistem Among atau Among metode. Artinya guru itu menjaga, membina, dan mendidik siswa dengan kasih sayang. Guru diharapkan sebisa mungkin tidak melakukan hukuman dan paksaan kepada anak didik karena itu akan mematikan jiwa merdeka serta mematikan kreativitasnya. 4. Tri Pusat Pendidikan. 3 pusat pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara yang disebut Tri Sentra Pendidikan, yaitu 1. Alam keluarga atau pendidikan informal, 2. Alam sekolah atau pendidikan formal, 3. Masyarakat atau pendidikan non-formal. Sekian dan terima kasih. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.